Shalom, selamat pagi jemaat Tuhan. Berjumpa kembali dalam doa pagi online. Ku bersyukur Bapa. Mari datang dalam syukur akan kasih setia-Nya. Banyak yang kau perbuat di dalam hidupku. Rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Banyak yang kau perbuat di dalam hidupku. Rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan.
Tak ada lembah kelam yang tak ku lewati tanpa hadir-Mu. Hatiku takkan gentar, sebab Kau tak tangan-Mu yang menopangku. Tak ada lembah kelam yang tak ku lewati tanpa hadir-Mu. Hatiku takkan gentar, sebab ku tahu tangan-Mu yang menopangku. Kaulah Yesus, Kaulah Tuhan, hanya Kau percaya. Kaulah Yesus, Kaulah Tuhan, harapan hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur, ku bersyukur Tuhan. Tiba waktunya untuk kami merenungkan firman-Mu. Firman-Mu adalah suluh dan terang bagi jalan kami. Firman-Mu menuntun kami hingga penghujung tahun ini dan mengawali tahun yang akan datang. Tuhan, berfirman-Lah dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami siap mendengar. Amin. Bapak Ibu, firman Tuhan pada pagi hari ini terambil dalam Yesaya pasal 63 ayat 7 sampai 9. Demikian firman Tuhan. Aku hendak menyebut-nyebut perbuatan kasih setia Tuhan. Perbuatan Tuhan yang masyhur, sesuai dengan segala yang dilakukan Tuhan kepada kita dan kebajikan yang besar kepada kaum Israel yang dilakukannya kepada mereka sesuai dengan kasih sayangnya dan sesuai dengan kasih setianya yang besar. Tuhan penuh dengan kasih setia. Ia melakukan kebajikan kepada umatnya dengan penuh kasih sayang. Amin. Bapak Ibu, kasih setia Tuhan dinyatakan dengan melepaskan bangsa Israel
dari kesesakan mereka. Pada waktu itu bangsa Israel di bawah penguasaan Babel, dibawa ke pembuangan. Bangsa Israel kala itu tidak memiliki kebebasan, terbelenggu. Hak-hak mereka ada di bawah kekuasaan penguasa Babel. Kita tahu dalam sejarah bangsa Israel, semua ini diizinkan sebagai hukuman dari Tuhan karena ketidaksetiaan Israel kepada Tuhan. Mereka menolak penyertaan Tuhan dan memilih berjalan dengan keinginannya sendiri. Saat itulah mereka dikalahkan Babel dan diperbudak, dibawa ke pembuangan di tanah Babel. Namun kasih setia Tuhan membawa kita pada ayat ini. Bagaimana kemudian Tuhan melepaskan bangsa Israel dari segala kesesakannya itu. Karena kasih setia Tuhan dan kasih sayangnya. Bapak Ibu, demikian juga kehidupan kita sebagai umat Tuhan di tahun 2023. Tidak lepas dari namanya kesesakan. Tidak lepas dari namanya tantangan, rintangan, serta kesulitan yang mewarnai kehidupan. Bila itu semua terjadi karena kesalahan kita, karena kita menjauh dari Tuhan, baiklah kita memohon ampun dan mulai mendekat kembali kepada Tuhan. Bila semuanya itu terjadi karena kecerobohan-kecerobohan kita, mari hidup lebih bijaksana lagi. Tetapi satu hal, di penghujung tahun ini, di hari keempat, rangkaian renungan mengakhiri tahun 2023, dan mempersiapkan diri masuk tahun 2024, Tuhan mau kita mengingat kasih setianya dan berpegang padanya. Yakinlah apapun yang terjadi, pengalaman-pengalaman buruk di tahun 2023 tidak melepaskan kita dari kasih setia Tuhan. Tuhan membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Di sebuah desa yang mengalami kekeringan, penduduknya harus mengambil air di sumur yang letaknya jauh di pinggir desa. Seorang laki-laki juga tidak luput dari kondisi seperti penduduk lainnya. Setiap hari menjelang senja, dengan menggunakan 2 ember yang dipikulnya, laki-laki ini mengambil air di pinggir desa itu. Sengat matahari, jarak yang jauh, jalan yang berbatu-batu tidak menjadi halangan baginya. Tetapi tiba-tiba dia hampir patah semangat karena menyadari ember yang ada pada sebelah kanan pikulnya mengalami lubang kecil pada bagian bawahnya, sehingga setiap kali ia memenuhi ember dengan air, maka sesampainya di rumah airnya sudah berkurang. Ia merasa sia-sia, sedang untuk mengganti embernya sudah tidak mungkin. Ia tidak punya biaya untuk membelinya. Rasanya ia mau menghentikan saja usahanya mengambil air. Tetapi seorang sahabatnya yang berhikmat berkata, "Janganlah kau hentikan usahamu untuk mengambil air. Kau tidak tahu apa yang dihasilkan dari embermu yang pecah itu, yang berlubang itu. Coba kau perhatikan jalan setapak yang kau lewati. Perhatikan di sebelah kanan jalan itu. Engkau akan melihat bunga-bunga putih indah tumbuh di sepanjang jalan sampai pinggir desa. Padahal ini musim kering. Dari mana tanaman itu dapat air sehingga ada bunga-bunga yang bisa tumbuh? Ketahuilah, sahabatku, air itu datangnya dari air yang jatuh dari embermu yang pecah, yang berlubang itu. Jadi, tidak ada yang sia-sia. Engkau masih bisa membawa air ke rumahmu, dan engkau juga bisa membuat kehidupan tanaman itu tetap berlangsung. Bapak Ibu, kisah di atas mengajak kita merefleksikan diri akan kasih setia Tuhan. Sesungguhnya kasih setia Tuhan selalu ada dan membawa kebajikan, kebaikan bagi kita. Meskipun terkadang manusia keliru dalam menangkap rencana Tuhan. Yakinlah dan percaya kesusahanmu,
kerugianmu, hal-hal yang terjadi yang buruk di masa tahun 2023 ini, semuanya di dalam Tuhan mendatangkan kebaikan. Pegang kasih setia Tuhan, terus di dalamnya, jangan lepas dari jalurnya. Pegang kasih setia Tuhan, maka kebaikan akan dinyatakan. Demikian renungan firman Tuhan hari ini. Percaya bersama Tuhan selalu indah pada waktunya. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur oleh kasih dan rahmat-Mu yang selalu baru. Pagi hari ini berkat-Mu melimpah atas kami. Dan Engkau mengawalinya dengan nasihat firman Tuhan. Untuk kami bersyukur akan kasih setia Tuhan. Bagaimanapun, apapun yang terjadi sepanjang tahun 2023 ini, kami bersyukur karena kasih setia Tuhan kami ada sebagaimana ada saat ini. Dan kami percaya oleh kasih karunia-Mu itulah, kasih setia-Mu itulah, segala hal buruk sekalipun yang terjadi di tahun 2023, kerugian, masalah, Engkau membuatnya menjadi indah, setidaknya membentuk kami menjadi pribadi-pribadi yang lebih tangguh, lebih sabar, lebih beriman kepada Tuhan, dan lebih tekun. Kami percaya kasih setia-Mu menyertai kami, maka kami tidak khawatir memasuki tahun yang baru nanti. Tuhan menyertai kami, dan selama Engkau menyertai kami, maka padang rumput yang kering pun akan berbunga. Kami percaya, ajar kami melihat kasih setia Tuhan dan berpegang kepadanya. Berkati setiap umat Tuhan yang pagi hari ini bersama-sama merenungkan firman Tuhan, berdoa bersama, mengakhiri tahun 2023 ini dan menyongsong tahun yang baru 2024 dalam berkat kasih dan rahmat Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Demikian saudara, doa pagi kita. Selamat pagi, selamat berjalan bersama dengan Tuhan. Shalom.